Haleluya. Dipersilakan kembali ke tempat dan saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Kita lanjutkan dengan bernyanyi dari kami anak-anak-Mu ya Bapa, telah merasakan dan mengalami kasih-Mu yang luar biasa di sepanjang hidup kami. Umur kami yang sudah banyak yang berlanjut, terlalu banyak yang kami mau ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terlalu banyak Tuhan kesaksian-kesaksian yang boleh kami ceritakan. Bagaimana Tuhan telah menolong, menegakkan, memberkati kami seumur hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih kalau pada waktu yang indah ini anak-anak-Mu semua, teman-teman di perkawan ini masih tetap mereka eksis, mereka mensyukuri berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Mereka terus mengagungkan, memuliakan Engkau ya Tuhan, melalui kehidupan mereka secara pribadi maupun pekerjaan mereka, bahkan melalui perkawan ini. Kiranya Tuhan, harum-harumanlah itu di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu lah semua itu ya Bapa, supaya anak-anak-Mu boleh menjadi berkat Tuhan, dan boleh mereka juga memberkati banyak orang di sisa umur kami yang tersedia bagi Tuhan. Bapak terima kasih kalau hari ini kami bisa merayakan Natal bersama. Tuhan, kiranya Natal ini memberikan kami satu makna yang indah akan kebersamaan, akan tanggung jawab kemanusiaan yang akan kami kerjakan bersama. Ada kasih Philadelphia yang akan kami terus lakukan ya Tuhan di sepanjang usia kami. Terima kasih hamba-Mu yang sederhana, Tuhan urapi, boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Halo. Iya, saya Pendeta Betsaragi. Kami dari Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia yang ada di Pancur Batu dan yang ada di Poserna, Medan Selayar. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini perkawan ini terlalu lama ingatan yang belum berakhir, sudah hampir 2 tahun. Kita sudah mengalami bersama bagaimana pahit getirnya, kita sudah mengalami bagaimana kemerosotan hampir di setiap bidang. Bagaimana orang-orang yang dulu begitu sukacita sekarang tiba-tiba kehilangan bapak, kehilangan ibu, menjadi terpiara dan sebagainya. Sama seperti itu saudara, ketika Petrus menuliskan firman ini, situasi kehidupan orang-orang Kristen awal di Asia Kecil itu mengalami hal yang sama, walaupun berbeda bentuknya. Di mana pada waktu itu saudara, kekristenan masih minoritas, sangat kecil, nggak diperhitungkan. Iya, mereka sering teraniaya, mereka sering mendapatkan ketidakadilan, mereka sering disepelekan, bahkan dianggap budak. Sehingga Petrus sendiri dalam firman ini juga menyapa mereka adalah, hai hamba-hamba. Iya, pergumulan yang sama dilihat oleh Rasul Petrus, di mana umat yang kecil, umat yang teraniaya, umat yang merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena situasi yang melanda kehidupan mereka, perlu diberikan pencerahan, perlu diberikan kepenuhan supaya mereka jangan larut dalam situasi. Tapi mereka walaupun kecil tapi bangkit, walaupun kecil tapi menjadi pencerah, memiliki sinar kemuliaan Tuhan
sehingga bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Apa yang mereka makan, coba adik cari tahu tetangga gimana dia di sebelah. Dia bilang begitu. Lalu saya coba telepon dengan tetangga rupanya. Pak Iskia Siparmata tadinya begitu bersemangat juga, baik ketika kita rencanakan Natal di rumahnya maupun di sini ya. Bahkan juga beliau juga mendukung pendanaan kita. Dan karena tugas ya, pada hari kemarin sampai hari ini dia ada rapat kerja ya, sehingga tidak bisa hadir. Pak Mula juga ya, karena ada pelayanan ya sebagai ketua panitia bakti Paskah, bakti sosial di GNI, dan ya Bu Basaria, Bu Herlina juga ya, sehingga apa yang kita lihat pada hari tidak seperti yang kita harapkan sekali ya jumlahnya, tapi ya semua kita apapun caranya kita puji syukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami dari panitia ya merencanakan ya untuk persembahan kita untuk mendukung pelayan beliau. Yang kedua juga ingin sampaikan di sini bahwa untuk acara kita hari ini kita bersyukur didukung oleh teman-teman kita, sehingga dananya untuk sementara kita perkirakan secara kasar ya akan ada kelebihan dana ya. Dan juga nanti kalau ada juga teman-teman kita yang lain yang ingin memberikan persembahan ya kita tetap terima. Dan ini kita rencanakan dan kita setelah diperhitungkan semua dana yang dibutuhkan untuk acara ini, kelebihannya nanti kalau teman-teman sepakat kita akan berikan ke panti asuhan. Ya, bagaimana kira-kira, sepakat? Atau yang lain, itu serah kita. Ini perkawan dari kita untuk kita, yang mana baiklah yang kita pandang baik. Nah, nanti mungkin ada pandangan teman-teman lain, silakan diberikan tanggapan. Dan juga kemarin juga ada Pak Simon cerita ke saya, ada juga satu lembaga atau yayasan Pak Simon yang akan melakukan pelayanan di Toba ya, Toba sekitarnya. Mungkin juga nanti kita bisa kerjasama dengan beliau, mungkin bentuk semacam penginjilan ya di daerah di Toba sana. Dan mungkin nanti apakah ini ke situ atau gimana, atau kita nanti carikan lagi dana untuk itu ya, nanti mungkin ada pandangan-pandangan teman-teman. Saya pikir itu untuk hari ini karena waktu juga sangat terbatas ya. Terima kasih kepada semua kita, terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung acara hari ini. Terima kasih, segala puji hormat bagi Tuhan yang mengasihi kita. Dalam Tuhan Yesus kita bersyukur untuk segala pemberiannya pada hari ini. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Osman, Ketua Pengurus Perkawanan Antarbank yang saat ini ya, untuk laporannya dan untuk rencananya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi anak kita anak lah kita bilangnya, karena dia merupakan anak keluarga besar Perkawan, sudah ikut bersama kita sebentar waktu acara penyalaan lilin. Sudah kita dengarkan langsung suaranya yang merdu dan masuk Indonesia Idol yang kita banggakan ya. Kita selama ini ikut dukung-dukung ya terus di dalam polling-pollingnya. Dan untuk saat ini kita persilakan Pak Oswald dan keluarga untuk boleh menyampaikan
mau nyanyi sebenarnya ya, menggantikan Mak juga dan sekaligus ya nyanyi dulu. Tadi Ibu bilang 10 2 ya. Iya. Kami undang dengan hormat Pak Osman atas apa yang selama ini terus memberikan perhatian kepada pelayanan perkawan dan juga sponsor kita juga dalam acara ini. Baik, terima kasih Pak Jonto. Karena waktu berjalan terus, katanya tadi cuman tadinya saya mau bicara kalau boleh 1 bulan nih, karena saya meninggalkan Bapak Ibu sudah berapa lama ya? Tahun 2003. Saya tinggalkan 2003, bertahun-tahun. Pasti perjalanan rumah tangga kami banyak yang harus saya ceritakan. Perjalanan karir saya juga banyak saya ceritakan. Perjalanan perjuangan kami juga supaya terus kagum kepada Tuhan, itu juga banyak yang perlu saya ceritakan. Tapi saya coba rangkai sedikit. Perkawan ini menjadi menjadi sebuah fakta di dalam hidup saya. Membangun kerohanian kami salah satunya di perkawan, itu nggak bisa diingkari. Makanya setiap ada acara di perkawan, meskipun saya tidak aktif karena memang di grup WA, saya sangat membaca ya perjalanan kantor, rumah ke kantor, kantor ke rumah, saya ikuti. Jadi siapa yang paling banyak ngoceh dan komen juga saya tahu. Sebenarnya Pak Jonto perlu kita kasih hadiah hari ini. Banyak yang rajin gitu ya. Saya menikmati ya. Dan tentu kami selama mulai tahun 92 saya bergabung dengan perkawan ini, luar biasa saya lihat ya. Tidak ada satu organisasi informal yang saya lihat yang bisa bertahan begitu lama ya. Tidak didesain begitu hebat, tapi bisa bertahan begitu lama, sustain gitu ya. Dan saya bersyukur itu karena diikat oleh tali kasih, saya pikir ya Pak Simon ya, sama Pak Burhan ya. Kita diikat, kita nggak ngerti pun kita tahu perasaan orang gitu loh. Itu yang saya melihat itu luar biasa di perkawan. Makanya kemarin saya bilang ke Pak Osman bisa dong bikin acara Natal di Medan. Saya nih japri beliau ini, saya nggak masuk di grup karena saya malu. Kali-kali japri, kali-kali posting nanti tiba-tiba minta permohonan gitu ya. Pak, kami sudah lama ini nggak ke Medan, kumpul sama teman-teman. Tolong dong Pak Osman, kita rancang. Kebetulan saya ada acara, saya kan manajernya Tama hari ini ya. Jadi manajernya Tama itu kemana-mana, Tama sekarang saya harus ikut. Saya jagain dia ya. Saya jagain dia. Dan hari ini dia tampil sebentar lagi jam 3 sampai dengan jam 6 ada di bawah. Saya bilang ke Pak Osman kita bikin acara dong. Saya pengen, pokoknya saya nggak mau ke sana, saya mau di sini saja gitu ya. Kalau disuruh memilih, saya bukan ke BRI, saya ada di sini. Buktinya mereka udah jalan, saya tetap di sini gitu loh. Itu pertanda bahwa saya sayang. Cuman Tama ini kan udah dikontrak oleh mereka ya, dikontrak oleh mereka dan nggak bisa. Tadi saya sengaja saya bawa. Dan sumpahlah satu, mereka itu yang membuatmu. Saya izin Tuhan mereka food tiap malam, saya bilang itu tadi itu. Oh iya Pak, tadi agak merengut ya dari bawah dan ke sini. Tapi saya bersyukur, kami sekarang sudah selesai mengabdi di Bank BRI setelah bekerja 30 tahun. Kemudian sempat 8 bulan di Bank BNI, direktur di Bank BNI, Tuhan izinkan. Dan di dalam perjalanan yang panjang itu, kalau saya cerita pergumulan kami luar biasa ya, bagaimana kami bisa dari level staff sampai dengan direksi, dan direksi di BUMN itu tidak gampang, dan sampai hari ini saya menyaksikan itu luar biasa hebat ya. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak memiliki kesempatan untuk itu, termasuk ketika kami ada di direksi di BNI, dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan menolong gitu ya. Bagaimana Tuhan menolong. Dan kalaupun hanya diizinkan 8 bulan, sepertinya BUMN gempar ketika saya keluar. Tapi saya melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu memberikan kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Saya senang banget bertemu, apalagi Pak Burhan saya lihat tadi, Pak Simon, Ibu Simon. Ini kan dulu Pak Osman, yang lain-lain, Pak Justin, Sagala. Ya ini kededengkot Ibu Keti ya, Pak Eben, Ibu Eben.
Ibu Yuni, aduh, ini dulu konco-konco kita kan ini reuni ke perapat balap-balapan gitu. Masih ingat juga? Masih ingat kita. Jadi ini yang tidak bisa kita lupakan gitu loh, nggak bisa kita lupakan. Jadi Bapak Ibu, mohon kita tetap bersama-sama bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam doa untuk memasuki tahun 2022. Pasti banyak kesulitan ya, tapi di tengah-tengah kesulitan itu pasti ada pertolongan. Itu yang kita harus yakini. Mungkin itu Pak Jonto, kalau saya seringkan lagi, dan saya kebetulan selama meninggalkan Bapak Ibu udah banyak penyakit saya ya. Banyak penyakit Tuhan izinkan. Jadi Bu Simon, saya tahu Ibu Simon juga sering saya lihat gitu. Saya juga Bu, sudah banyak. Bahkan sebulan lalu saya harus pasang ring 3 ya. Jadi saya juga sudah dipasang ring 3. Dan saya juga sudah pernah dioperasi besar ya, ginjal saya harus dibedah karena ada miom, kemudian ada batu. Jadi semua penyakit Tuhan izinkan juga untuk saya alami. Tapi sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bisa melewati proses-proses yang sangat sulit itu. Saya juga pernah kena COVID Bapak Ibu ya, saya juga pernah kena COVID. Tapi Tuhan sembuhkan dan Tuhan sama. Dan saya sekarang sudah divaksin 7 kali Bapak Ibu ya, jadi booster saya itu sudah 5 kali. Dan Bapak Ibu nanti kan booster dimulai tanggal 19 Januari ya, 19 Januari pemerintah kemarin sudah sepakat nanti booster akan tanggal 19 Januari. Karena kita sudah dibisikin bolak-balik, saya serahkan aja ini Pak Juanto. Terima kasih ya. Nyanyi. Oh, ayo Bu, siapa yang mau mainkan lagu? Oh, Pak Burhan ada pertanyaan nyanyi nih. Ya, ya oke. Padahal di sana ini sudah. Oke. Ya. Kita ada tambahan waktu setengah jam, tapi masih bisa. Iya. Ya. Ada lagu. Oh, Pak Simon pasti tahu lagu ini, sekali lagu kesayangan saya nih. Bisa Bapak mainkan? Masih ada. Kita minum dulu. Benar. Ya. Ayo Pak Juan tuh. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama dong, sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo sama-sama ku sembah kau. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah kau, ku sembah kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang mendukung Mark selama ini. Tadi Mark itu sebenarnya udah persiapkan 10 lagu untuk kita. Tapi dia pengen foto ya. Pasti kalau pengen foto bisa saya bawa dari bawah. Hanya foto aja kan? Ya. Ya. Karena dia sudah mulai itu di bawah. Nanti saya tarik sebentar ya. Saya bawa ke sini. Bapak Ibu masih di sini kan? Ya. Karena saya juga kemarin bahkan hamba-hamba Tuhan di Kepulauan Riau kemarin 2 minggu lalu di Batam semua foto. Aduh, udah pada mau pulang pun masih foto. Sebentar saya jemput ya. Saya janji ya. Ya, sebentar saya sebentar. Bisa lah. Saya terharu ya, tadi saya bilang juga sama Pak Oswald waktu di situ, ya memang di perkawan ini kita harus meletakkan dasar-dasar untuk anak cucu kita ke depan. Kalau enggak, sulit lah ya, karena perkembangan dan yang lain. Tadi juga Pak Oswald bilang Mark itu yang paling utama Tuhan dulu, karena public figure seperti apapun dia hebatnya, itu satu pasti akan turun, selesai kan. Ya kalau nggak ada dasar gimana? Nah kita senang lah anak-anak kita bisa ikut sama-sama dengan kita. Tapi saya pernah berusul begini, maunya kita next time kalau COVID ini udah selesai, kita reunian besar lah, bawa semua anak-anaknya. Kalau yang punya cucu, bawa cucunya. Saya kira Setuju. ya. Nah, jadi kita juga harus share, artinya gini, kita harus dorong anak-anak kita ini supaya mereka juga tetap ikut Tuhan. Kalau enggak, wah susah loh, repot, pasti repot. Kita terbatas, usia kita udah rata-rata udah di atas 30 kan. Kalau misalnya kita udah 30 lebih. 10 tahun ini saya melayani di konseling. Kasus-kasus yang saya tangani adalah karena bagaimana dia dididik waktu masih kecil. Bagaimana misalnya kasus pernikahan. Pernikahan karena apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan karena apa? Bukan karena fenomena-fenomena sekarang ini. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih bukan. Tapi karena dia Ibu bagaimana mendidik anak ya, saya kira masih up to date buat kita, konsumsi kita, walaupun dalam besar-besar anak itu masih belum terlambat. Kita masuk ke sesi terakhir karena tinggal 5 menit. Saya minta tolong tunjuk tangan 20 orang yang bawa kado. Ayo, siapa yang bawa kado? 20 orang tolong berdiri, yang 20 orang yang bawa kado. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang menjadi dua. Sudah? Hitungan ke 3 ya. 1, putar terus. 2, putar terus.
kasih satu, halo yang dua. Ayo, yang sudah angkat kadonya, yang sudah. Geser dulu yang tadi. Geser. Ya, yang ini udah ya, yang ini udah. Geser. Waktu. Kita udah lewat waktunya. Ya, sama aja isinya. Isinya kan 50.000 minimal ya. Oke. Sah. 1, 2, 3, silakan buka masing-masing. Barang yang habis sekali pakai ya kan, bisa bertahan kenang-kenangan acara Chicago.